Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat 11 sampai 18. Tapi sebelumnya saya akan mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami mohon tuntunan Roh Kudus dalam setiap yang kami baca dan kami mengerti, untuk kemudian kami mampu melakukannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita perhatikan Amsal 14 ayat 11 sampai 18, Bapak Ibu. Saya akan bantu kita dengan nas Alkitab pada layar. Saya akan membaca pada bagian yang ganjil, ayat yang angka ganjil. Bapak, Ibu, Saudara pada bagian ayat yang angka genapnya. Amsal 14, Amsal 14 ayat 11 sampai 12. Dikatakan begini. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita dengan tema menjadi pribadi yang dewasa. Menjadi pribadi yang dewasa adalah juga mengutip Injil Yohanes pasal 9 ayat 23, ya. Injil Yohanes pasal 9 ayat 23 yang tertulis begini, saya akan bacakan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Ini adalah kisah di mana dalam Yohanes pasal 9, Bapak Ibu, orang yang buta sejak lahirnya. Orang yang buta sejak lahirnya. Ketika orang itu mereka tahu buta dan kemudian bisa kembali celik, bisa melihat dan mencari tahu siapa yang melakukannya, maka mereka mencoba mencari orang tuanya untuk menjelaskan apakah betul ini orang yang dahulu buta dan kenapa bisa kembali melihat. Ya, para imam kepala dan ahli-ahli Taurat, kelompok Farisi yang menanyakan hal itu. Dan sepertinya orang tuanya tidak mau menjawab seperti yang diminta, tapi mempersilahkan dan membiarkan anaknya sendiri yang menjawab. Kenapa? Karena bagi orang tuanya, anaknya itu telah dewasa, ya. Anaknya itu telah dewasa. Dan sebagai seorang yang sudah dewasa tentu mampu memberikan jawab sendiri dengan pikirannya, logikanya, pandangannya, dan dapat dipertanggungjawabkan setiap hal yang diucapkannya itu. Karena memang orang tuanya, kalau dalam bacaan kita Yohanes 9 itu sangat takut dengan orang banyak yang ternyata memang nggak suka akan peristiwa mujizat yang terjadi pada anaknya itu di hari Sabat. Saya akan sedikit bicara tentang dewasa, Bapak Ibu Saudara, walaupun memang tidak terlalu luas, tapi hanya paling tidak gambaran saja tentang apa itu dewasa. Ya, ada beberapa
pengertian kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dewasa itu artinya matang. Ya, seorang yang sudah matang dalam pikiran, pandangan, dan sebagainya. Artinya sesuatu yang bisa dipercaya ucapannya, sesuatu yang betul dipikirkan betul sebelum diucapkan, ya, pandangannya yang matang, tidak ragu lagi. Nah, tapi umumnya ada banyak kata-kata bijak tentang dewasa. Paling tidak saya akan mengutip beberapa. Dikatakan bahwa dewasa itu bukan berapa umurnya. Ya, dewasa itu bukan berapa umurnya, tetapi seberapa bisa ia mengontrol, mengendalikan, dan bertanggung jawab atas dirinya dan orang lain. Ini pengertian dewasa. Bukan berapa umurnya, tetapi seberapa bisa ia mengontrol, mengendalikan, dan bertanggung jawab atas dirinya dan orang lain. Ya. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa kadangkala seseorang menilai kedewasaan seseorang dari kata-kata yang keluar dari mulutnya, ya. Padahal dewasa sesungguhnya tersimpan di pikirannya, ya. Jadi mungkin ada orang yang pandai beretorika, tutur katanya bagus, enak didengar, sangat mudah dipahami, ya mungkin boleh saja itu menunjukkan tanda kedewasaan. Tetapi ada yang lebih penting dari itu adalah dewasa sesungguhnya tersimpan di pikirannya. Bagaimana cara berpikirnya, bagaimana mindset dalam menyikapi segala sesuatu di tengah kehidupannya. Berikutnya adalah kedewasaan kadang mengajarkanmu bahwa hidup tak selamanya berjalan sesuai dengan keinginan. Jadi orang yang dewasa, orang yang bisa menerima sebuah kenyataan hidup bahwa apa yang dia alami belum tentu seperti yang diinginkannya. Ya, dia akan menerima kondisi itu. Dan juga kebersamaan adalah tempat untuk melatih kedewasaan Anda. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, orang yang dewasa itu orang yang hadir dan berasal dari sebuah kebersamaan. Disebut dewasa karena dia sedang berada dalam sebuah kebersamaan. Dan orang-orang banyak menilai dirinya. Karena kedewasaan itu tidak pada dirinya sendiri, tapi adalah harus dapat dirasakan, berdampak, dan dinilai oleh orang lain. Jadi justru kebersamaan itulah yang membangun sikap dewasa kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada Amsal 14 ayat 11 sampai 18 saya menemukan ada 4 hal pokok menjadi pribadi yang dewasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, 4 hal pokok menjadi pribadi yang dewasa. Ya. Yang pertama adalah orang yang mau dewasa, orang yang tahu bagaimana berelasi dalam hidupnya. Ya. Dengan kata rumah atau kemah yang disebut dalam kitab Amsal, saya mengartikan adalah itu satu kebersamaan, lingkungan di mana Anda berada, di mana Anda tinggal. Tapi bagaimana Anda berelasi dalam hidup Anda, di mana Anda tinggal. Ini penting Bapak Ibu Saudara, kenapa? Itu berarti bahwa seorang yang dewasa adalah orang yang tidak egois, yang tidak hanya memikirkan dan memenuhi kebutuhan dirinya semata. Ya, dia harus juga memikirkan ada orang lain di sekitarnya, lingkungan sekitarnya, ya, terutama adalah keluarga, orang-orang terdekat hari-harinya, atau mungkin lingkungan tetangga bagi yang mungkin lajang, dia bisa tinggal sendiri seperti itu, atau dia tinggal bersama dengan orang tuanya atau kakaknya begitu. Itu adalah bagian ia berelasi dengan mereka. Yang kedua, seorang pribadi yang dewasa adalah seorang yang bagaimana berpikir untuk menyikapi sesuatu. Ya, kalau Amsal menyebut kata jalan, saya mengartikan adalah menunjuk kepada orang itu pasti punya rencana, orang itu pasti punya keinginan ke depannya mau ngapain, mau kemana. Maka dia akan membuat rencana. Dia mulai berpikir, dia mulai menyikapi setiap peristiwa dan kondisi, misalkan adalah ketika di tahun ini apa yang dia mau lakukan, tahun depan apa rencananya,
Lalu dia mengevaluasi ketika kita sedang akan di penghujung tahun 2020, kita bisa memeriksa diri kita sepanjang tahun 2020 ini, dan untuk mempersiapkan tahun 2021, apa rencana kita. Dan itu kita harus pikirkan. Ya, orang yang dewasa adalah orang yang mau memikirkan. Ya, bukan hanya detik jam ini, tapi dia juga punya rencana ke depannya apa. Ya, walaupun memang itu tidak mudah. Yaitu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, orang yang dewasa atau pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang dewasa adalah bagaimana suasana hati Anda di tengah relasi, di tengah menyikapi sesuatu. Artinya perhatikan hati Anda. Itu pun kata hati muncul dalam bacaan kita Amsal 14 ini. Artinya seringkali selain pikiran, hati itu mempengaruhi sikap kita. Ya, suasana hati itu berpengaruh pada bagaimana kita bersikap. Walaupun juga kadangkala bagaimana kita bersikap memiliki dampak kepada suasana hati kita. Itu saling terkait, ya. Dan ini menegaskan kepada kita bahwa kita nggak bisa mengelak setiap hal yang kita alami, setiap peristiwa yang kita alami, dan setiap tindakan yang kita lakukan itu akan berdampak kepada suasana hati kita atau didasari oleh suasana hati kita, Bapak Ibu Saudara. Orang yang senang, orang yang sedang bersuka cita, dampaknya, sikapnya selalu akan menyenangkan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Tapi orang yang sedang gelisah, orang yang sedang takut, dampaknya dari tindakan yang tentu membuat orang bingung dan bisa membahayakan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi jangan kita abaikan, ada suasana hati yang cukup penting yang kita perhatikan dalam diri kita. Ya. Semisal adalah ketika orang mengambil satu tindakan, ya, misalkan dia diminta mengerjakan sesuatu oleh orang lain, kalau dia mengerjakan dengan suasana hati yang sedih, yang kesal, yang marah, pasti dia akan mengerjakan dengan terpaksa, Bapak Ibu Saudara. Dia nggak akan nyaman. Nah, berarti bahwa apa yang dilakukan, tindakannya itu, oleh karena keterpaksaan itu tidak menunjukkan kedewasaan. Seperti itu. Lalu yang keempat, Bapak Ibu Saudara, menjadi pribadi yang dewasa, orang yang dewasa adalah bagaimana Anda menilai diri dan orang lain. Mungkin kita tahu juga dalam bacaan kita sudah disebut ada kelompok orang yang bijak dan juga orang yang bodoh atau bebal. Kalau kita suruh milih, kita akan bilang saya mau jadi orang yang bijak. Silakan, tidak apa-apa. Tapi kita akan gampang mengatakan kepada orang lain, kita menilai orang itu bodoh. Kita nggak akan bilang sama diri kita, saya bodoh. Saya orang yang bodoh. Tidak. Pasti. Dan seringkali kita mengatakan, orang lainlah yang bodoh. Orang lainlah yang bebal. Mungkin kita punya argumentasi, kita punya alasan kenapa kita mengatakan itu. Sah-sah saja. Tapi yang keempat adalah bagaimana Anda menilai diri orang lain. Seringkali kita menilai diri kita lebih baik dari orang lain. Dan sebaliknya, orang lain itu tidak lebih baik dari kita. Dan kita menjadi orang yang sangat bangga diri. Apakah seperti itu? Justru dalam kitab Amsal memperlihatkan, kalau ada seorang mau disebut orang yang bijak, maka nampak pada apa yang dia lakukan. Bukan pada asumsi, persepsinya sendiri. Ya. Jadi seorang bijak atau seorang bodoh memang akan dinampakkan pada apa yang dia lakukan. Walaupun betul bisa aja kita bilang, tuh kan betul dia itu bodoh. Kenapa? Karena tindakannya itu tidak benar. Ya betul, nggak apa-apa. Tapi pada bagian ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak untuk menjadi seorang yang menilai orang lain. Ya. Orang yang dewasa bukan orang yang menghabiskan waktu untuk menjudge orang lain. Ya. Tapi kita mengoreksi diri kita. Mengintrospeksi diri. Atau menilai diri kita. Sudahkah kita matang? Dalam tindakan itu ada pikiran yang matang. Cara berpikir kita menyikapi sesuatu itu sudah matang belum? Ya. Suasana hati kita sungguh-sungguh ada sukacita, ada rasa senang mengerjakan sesuatu atau terpaksa. Ya. Jadi justru kita diajak
pada poin keempat ini adalah kalau kita menilai diri kita, untuk kita mengoreksi Bapak Ibu Saudara. Ya. Waktu kita nggak habis hanya melihat tindakan orang lain yang nggak kita sukai. Yang kita anggap dia tuh bodoh, dia tuh bebal. Membuat kesalahan berkali-kali pada hal yang sama. Ya, kita mungkin sah aja membela diri untuk membenarkan argumen kita atas orang lain. Tetapi di tengah kondisi itu, apakah kita mengintrospeksi diri, menilai diri kita? Sudah kita betul-betul matang. Bukan hanya umur, ya, usia kita yang mungkin sudah 40 ke atas itu usia dewasa tengah ya. Kalau Hurlok bilang, di bawah itu usia awal. Kalau yang usia sudah lanjut itu 60 ke atas, seperti itu. Ya, kita bisa mengatakan kita orang yang dewasa, enggak apa-apa dari umur. Tapi bagaimana dari kematangan diri kita dalam berelasi, dalam berpikir, dan memperhatikan suasana hati kita, serta mengintrospeksi diri kita, menilai diri kita, Bapak Ibu Saudara. Maka 4 poin ini saya ajak kita untuk tetap memperhatikan, untuk menjadi pribadi yang dewasa. Perhatikan relasi Anda. Tidak egois, tidak hanya untuk mementingkan kebutuhan diri sendiri. Ya. Tentu relasi Anda juga relasi dengan sesama dan dengan Tuhan tentunya. Karena itu yang mendasari hidup beriman kita, Tuhan sendiri. Bagaimana kita berpikir, bagaimana cara berpikir kita atas segala sesuatu yang kita mau kerjakan, dan bagaimana suasana hati kita, isi hati kita dalam bekerja, ya, dalam mengerjakan tugas-tugas, dalam melayani, dalam persekutuan, dalam pelayanan, bahkan dalam kehidupan berumah tangga kita. Ya, ini cukup menarik Bapak Ibu Saudara. Ya, memang tidak mudah. Dan bagaimana kita menilai diri kita, ya. Kalau kita bilang kita orang yang pintar, bagus. Tetapi kalau kita mengatakan hanya pada orang itu bodoh, orang itu bebal, orang itu nggak bagus, ya lihatlah juga apa kita sudah sebagus yang orang lain inginkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada Matius pasal 5 ayat 16, menarik saya sampaikan buat kita, Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 5 ayat 16, bahwa mungkin awal ada orang berpikir, buat apa orang itu dewasa? Kan gitu. Buat apa orang itu menjadi dewasa? Ya. Usia kan ya begini-begini saja. Kita menyikapi secara alami peristiwa yang ada pada kita. Tapi kenapa kita harus memikirkan tentang pentingnya di hidup dewasa? Saya mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, kalaupun bicara dewasa adalah bisa mengatakan dewasa dalam pandangan iman Kristen. Dewasa dalam pandangan iman Kristen, Bapak Ibu Saudara. Apa seorang yang dewasa dalam pandangan iman Kristen? Yuk kita lihat Matius 5 ayat 16. Saya mencoba menghayati itu. Saya baca buat kita. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayat ini mungkin biasa kita dengar dan kita pernah mungkin mengucapkan seperti pada saat ini. Tapi perhatikan, Matius 5 ayat 16 mengingatkan tugas seorang percaya, seorang yang beragama, percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Adalah seorang yang pertama tadi, dia punya relasi yang terbuka, tidak egois. Ya. Dia punya relasi dengan orang-orang di sekitarnya. Dia membuka kebersamaan dengan orang lain. Ya. Bahkan dengan Bapa di sorga, dengan Tuhan Yesus. Ya. Dia punya sesuatu yang terikat dalam satu komunitas, Bapak Ibu Saudara. Ya. Di depan orang, ya. Bapamu yang di sorga itu sebuah relasi yang dialami oleh setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana kita berpikir, cara berpikir tentang diri kita adalah seorang yang untuk ketika menjadi Kristen,
kita sikapi ketika kita menjadi Kristen adalah memperhatikan hidup yang bercahaya. Hidup di mana ada perbuatan-perbuatan baik yang dilihat oleh orang lain. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kita merencanakan, kita mengkondisikan, ya, kita memang berinisiatif dengan akal budi kita, ya, dengan pikiran kita, bahwa kita menghadirkan perbuatan yang baik. Ya, perhatikan ayat 16 itu. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Perlihatkan itu. Itu direncanakan juga Bapak Ibu Saudara. Enggak cuma spontan. Ya. Memang ada kebaikan yang spontan ketika di tengah jalan Anda melihat satu peristiwa, seseorang yang membutuhkan pertolongan dan Anda menolong dia. Itu spontan. Tapi itu juga direncanakan. Aku ingin membantu, ya, aku ingin menolong dalam keluarga, teman, di jemaat. Ketika Anda seorang penatua, Anda punya rencana mau mengerjakan tugasku, ya. Ketika Anda seorang pekerja di sebuah kantor instansi, sebagai karyawan Anda akan mengerjakan tugasnya dengan baik. Sebagai seorang anak, Anda merencanakan tetap mau belajar dengan baik, mematuhi orang tua, dan lain sebagainya. Jadi pikiran itu terpusat kepada apa yang kita mau lakukan. Rencana-rencana baik kita untuk memang dilihat orang. Ya. Yang ketiga sama, yang saya bilang tadi dari Amsal pada ayat ini. Adalah hati kita. Memuliakan Bapamu itu nggak gampang kalau hati kita nggak senang Bapak Ibu Saudara. Tidak ada memuliakan Bapa di sorga itu dengan terpaksa. Hati kita, kalau kita memang punya cahaya, sesuatu yang membuat orang terpesona, tersentuh, pasti bukan karena tindakan kita saja, tapi ekspresi kita, raut wajah kita, ya, pancaran mata kita, orang tahu bahwa kita sedang penuh sukacita. Ada keikhlasan misalkan, ada kerelaan, hati kita ikhlas, hati kita rela mengerjakan tanggung jawab kita, tugas-tugas kita, Bapak Ibu Saudara. Ini sangat penting. Ini sangat penting untuk diperhatikan bersama Bapak Ibu Saudara. Ya. Sehingga pada akhirnya kalau kita mengatakan diri kita, aku teh udah baik ya ternyata. Mungkin kita memuji diri kita, aku ternyata orangnya baik ya. Tapi dalam bacaan kita justru untuk Matius pasal 5 ayat 16 apa? Supaya mereka melihat. Jadi yang menilai diri Anda adalah orang lain. Mereka, lingkungan Anda. Itu lebih bijak ketimbang Anda meminta orang menilai diri Anda seperti yang Anda inginkan Anda nilai. Tidak. Kalau Anda mengiyakan apa yang orang katakan tentang Anda, hal yang baik, ya Anda hanya menyetujui. Tapi yang utama adalah Anda membiarkan supaya mereka melihat perbuatanmu. Mari Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini menjadi pribadi yang dewasa, tentu saja selalu menjadi prinsip hidup kita, sebab dewasa itu proses. Dewasa itu dalam usia memang tidak terhindar. Kita bagi Bapak Ibu orang tua yang usianya ya di atas 40 mungkin akan mengatakan saya sudah matang, sudah dewasa umur. Ya, itu betul Bapak Ibu Saudara. Itu sangat betul. Ya. Tidak terhindar kalau mungkin orang mengatakan saya sudah cukup, saya sudah tua, saya nggak usah menjadi orang dewasa. Tetapi kalau Anda mengatakan saya sudah tua, saya sudah lansia, apakah ketika Anda menyikapi sesuatu dalam hidup Anda, hati Anda selalu gelisah? Anda membiarkan Anda takut dan khawatir. Atau bahkan ketika Anda terkena sakit penyakit, Anda lalu menjadi panik. Ya memang akan panik, karena itu nggak gampang. Tapi Anda sudah punya umur yang matang. Harusnya Anda bisa tenang. Anda bisa lebih menjaga sikap Anda. Seperti itu.
Pikiran Anda nggak lagi kalut, nggak lagi kemana-mana dan negatif tentang apa yang bisa terjadi pada Anda karena satu penyakit itu misalkan. Bapak Ibu Saudara, berapapun usia kita, bahkan anak-anak remaja muda, tua, malam ini firman Allah mengajak kita mari menjadi pribadi yang dewasa. Dan itu perlu kita hadirkan sebagai pribadi yang Allah minta. Bercahaya di depan banyak orang. Tugas kita adalah bercahaya di depan banyak orang. Atas perbuatan-perbuatan baik kita, Bapak Ibu Saudara. Itulah kedewasaan Allah inginkan. Karena bagi orang yang belum dewasa, jangan-jangan yang dia perlihatkan bukan cahaya, tetapi kegelapan. Yang dia perlihatkan bukan perbuatan-perbuatan yang baik, tapi perbuatan-perbuatan yang menyakitkan banyak orang. Bukan perbuatan dari apa yang kita tahu firman Allah katakan, tapi yang sebaliknya. Bapak Ibu Saudara, jangan bangga karena kita sudah dewasa. Dan juga jangan merasa sudah selesai tugas kita. Setiap orang terpanggil untuk bercahaya. Dan kedewasaan itu dibutuhkan. Malam ini, kita mengoreksi diri kita. Sebelum kita menilai orang lain. Lihat diri kita, sudahkah terangmu bercahaya? Dan Bapamu dimuliakan. Sudahkah? Kalau memang kita mengatakan, sudah, tetaplah menjadi seorang yang terus dewasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita mengatakan kita belum, ada banyak hal yang kita tidak pikirkan untuk kita kerjakan tugas-tugas kita. Kita abaikan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita anggap orang lainlah yang mengerjakannya, bukan Anda. Walaupun Anda sudah tua, Anda ternyata tidak memperlihatkan kedewasaan. Ambil apa yang menjadi tugas kita, walaupun tidak mudah, dan jadikan itu sarana Anda bersaksi untuk bercahaya lewat perbuatan-perbuatan baik Anda. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak, dan sebagai sebuah kebersamaan dimanapun Anda sedang berada. Tetap semangat dan dibentuklah kita semua oleh karena Roh Kudus yang akan memampukan kita melakukan hal-hal yang Allah inginkan kita lakukan. Bercahaya di setiap perbuatan baik kita dan nama Bapa dimuliakan. Amin.